Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video demonstrasi materi kinematika tentang GLBB, yaitu gerak lurus berubah vertikal. Halo, nama saya Adinda Isna Aulia, absen 1 kelas 11H. Perkenalkan, nama saya Aksan Bintang Ramadan, nomor absen 4. Saya Intania Balkistur Rahman, nomor absen 14 dari kelas 11H. Saya Juan Jefa Alamam, absen 15 dari kelas 11 ya. Saya Naila Nur Faziah, nomor absen 24 dari kelas 11H. Apakah kalian pernah melihat jalan yang menanjak lalu menurun? Pastinya kalian pernah melihatnya atau bahkan pernah melewatinya. Sebagai contoh, Riri pergi mengendarai sepeda. Di tengah perjalanan, ia menemui jalan menanjak lalu menurun. Nah, jika kita melihatnya dengan cermat, saat jalan menanjak, sepeda Riri melambat. Kemudian saat jalan menurun, sepeda Riri semakin kencang. Kira-kira apakah artinya? Jadi, saat menanjak, sepeda Riri melambat karena jalannya menanjak, membuat sepeda bekerja melawan gravitasi, sehingga percepatannya diperlambat. Kemudian, saat jalannya menurun, sepeda bekerja searah gravitasi, membuat percepatannya meningkat. Keterikatan adanya kecepatan, percepatan, jarak, dan waktu seperti yang disebutkan sebelumnya merupakan wujud real dari gerak lurus berubah beraturan, atau jika disingkat menjadi GLBB. Lantas, apakah itu GLBB? Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan dalam setiap saat kecepatannya selalu berubah secara tetap. Jadi, dalam GLBB ini, suatu benda memiliki percepatan yang tetap. Berdasarkan kecepatannya, GLBB dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat adalah gerak lurus suatu benda di mana kecepatannya bertambah setiap detik, dan pertambahan kecepatan ini konstan atau selalu tetap. Pada GLBB jenis ini, percepatannya bernilai positif. Sebagai contoh, suatu mobil dipercepat dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Artinya, setiap detik mobil ini mengalami kecepatan pertambahan sebanyak 5 meter. Penjelasannya sebagai berikut. Rumus GLBB. Rumus GLBB dipercepat. Ft sama dengan F0 plus A kali T, atau bisa juga dengan Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Dan untuk mencari jarak, S sama dengan F0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Untuk keterangannya, Ft adalah kecepatan akhir, F0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, T adalah waktu sekon, dan S adalah jarak.
GLBB diperlambat adalah gerak lurus suatu benda di mana kecepatannya diperlambat setiap detik, sehingga percepatannya akan semakin kecil. Pada GLBB ini, percepatannya bernilai negatif. Dalam GLBB ini, membuat benda tersebut akan berhenti. Contohnya pada saat motor berhenti di lampu merah, percepatannya semakin lama akan semakin kecil dan kemudian akan berhenti. Penjelasannya sebagai berikut. Selanjutnya, rumus yang kedua, yaitu GLBB diperlambat. Rumus yang pertama, VT sama dengan VT dikurangi A dikali T. Rumus yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali S. V0 di sini merupakan kecepatan awal, sedangkan VT merupakan kecepatan akhir. Selanjutnya, rumus yang ketiga untuk mencari jarak. S sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah AT kuadrat. Untuk keterangannya, V merupakan kecepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. V0 merupakan kecepatan awal dalam satuan meter per sekon. A merupakan percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. T merupakan waktu dalam satuan sekon. S merupakan jarak dalam satuan meter. Rumus di sini menggunakan min dikarenakan melawan gravitasi, sehingga semua dikurangi. Dengan kecepatan yang berbeda, apakah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 100 meter oleh motor dan sepeda apakah akan sama? Pertama, kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan oleh motor. Dari video sebelumnya, dapat diketahui bahwa V0 atau kecepatan awalnya adalah 20 meter per second, percepatannya 10 meter per second kuadrat, dan jarak yang akan ditempuh adalah 100 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan oleh motor. Langkah pertama, kita akan mencari kecepatan akhir atau VT menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak, sama dengan 20 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 100, sama dengan 400 ditambah 2000, yaitu 2400. VT sama dengan akar dari 2400, yaitu 49 meter per second. Langkah kedua yaitu mencari waktu menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus percepatan dikali waktu atau T, yaitu 49 sama dengan 20 ditambah 10 T. Menjadi 49 dikurangi 20, 10 T. 29 sama dengan 10 T. T sama dengan 29 per 10, menghasilkan 2,9 second. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 2,9 second. Yang kedua, kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan oleh sepeda. Yang diketahui adalah V0 atau kecepatan awalnya adalah 5 meter per second, percepatannya 3 meter per second kuadrat, dan jarak yang akan ditempuh adalah 100 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan oleh sepeda. Langkah pertama, mencari kecepatan akhir atau VT menggunakan persamaan yang sama, yaitu VT sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak, yaitu 5 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali 100 sama dengan 25 ditambah 600, sama dengan 625. VT adalah akar dari 625, yaitu 25 meter per second. Langkah kedua, mencari waktu atau T, masih menggunakan persamaan yang sama, yaitu VT sama dengan V0 ditambah percepatan dikali waktu, yaitu 25 sama dengan 5 ditambah 3T, menjadi 25 dikurangi 5 sama dengan 3T. T sama dengan 20
bertiga menghasilkan 6,7 second. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 6,7 second. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menempuh jarak yang sama dengan kecepatan yang berbeda oleh motor dan sepeda akan menghasilkan waktu tempuh yang berbeda. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf, dan apabila ada lebihnya mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.